Shalom, selamat malam, sahabat GPIB. Apa kabarnya malam hari ini? Ya, kiranya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita selalu ya. Ya, sahabat GPIB, saya Pendeta Novianti Situmorang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Eklesia Tebing Tinggi, pada malam hari ini akan membawakan renungan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mari saya mengajak sahabat GPIB untuk kita mempersiapkan pembacaan kita dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Jika sudah mendapatkan pembacaan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bersabdalah Engkau ya Yesus, Sang Firman yang hidup. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan urapi umat-Mu, sahabat GPIB yang akan menerima firman Tuhan. Biarlah kami bersama-sama membuka hati dan pikiran kami, menerima dengan sukacita firman-Mu yang hidup. Bersabdalah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih payah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Ya, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada malam hari ini berbicara mengenai pelayanan Rasul Paulus di jemaat di Tesalonika. Dalam pembacaan ini kita diperlihatkan bagaimana Rasul Paulus melayani jemaat di Tesalonika. Dikatakan bahwa Rasul Paulus melayani jemaat di Tesalonika dengan penuh kasih sayang, dan kasih sayang yang ia nyatakan seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Hal itu bisa kita lihat di ayat yang ke-7, dikatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Jadi rasa kasih sayang yang Rasul Paulus nyatakan itu digambarkan seperti rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang dengan tulus, dengan sungguh mengasihi, mengasuh, merawat anaknya. Demikian juga Paulus. Dengan hal ini menegaskan bahwa Rasul Paulus begitu perhatian, begitu peduli terhadap kehidupan jemaat di Tesalonika. Tidak hanya sampai di situ saja, saudara sahabat GPIB, bahwa dikatakan juga di ayat yang ke-8 bahwa Rasul Paulus tidak hanya membagi Injil Allah saja, tetapi juga ia membagi kehidupannya di tengah-tengah jemaat di mana ia melayani di Tesalonika. Ia tidak hanya memberikan firman Tuhan, mengatakan, memperkatakan, tetapi juga ia menyatakan firman itu dengan sikap hidup, dengan perbuatan yang nyata, yang berkenan, yang senantiasa diterangi di dalam kasih Kristus. Nah, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang Rasul Paulus lakukan adalah contoh teladan yang baik. Dan itu ia juga lakukan, nyatakan dengan merujuk, melihat teladan pelayanan Yesus Kristus. Kita ketahui bahwa dalam pelayanan Yesus telah memberikan yang terbaik. Bahkan ia memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan sahabat GPIB. Paulus mengikuti contoh teladan pelayanan yang baik dari Yesus Kristus. Begitu juga seharusnya kita tidak hanya sekedar berkata-kata saja tentang firman Tuhan, tetapi biarlah firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita bisa memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah
dunia ini, dimanapun kita berada. Sehingga apa yang kita lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apa yang kita kerjakan, semuanya menyatakan kasih Kristus. Dalam pembacaan ini kita diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, terlebih lagi dalam melayani, lakukanlah itu dengan sungguh, lakukanlah itu dengan tulus, lakukanlah itu dengan jujur, dengan penuh sukacita. Sahabat GPIB pernah mendengar lagu rohani yang judulnya Melayani Lebih Sungguh? Mari kita bernyanyi bersama ya. Seperti ini lagunya. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ya, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kisah pelayanan Rasul Paulus, kita diingatkan bahwa melayanilah dengan sungguh, melayanilah dengan tulus, melayanilah dengan penuh sukacita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dinaikkan, dipuji dan dimuliakan melalui pelayanan kita. Dan ingat, yang kita teladani bukan hanya juga teladan dari Paulus, tetapi teladan yang utama dan terutama yaitu teladan Yesus Kristus, di mana ia telah mengorbankan dirinya, memberikan yang terbaik. Begitu juga mari kita melayani dengan kita memberikan yang terbaik yang kita bisa kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Dan ingat, pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja saja, di dalam gedung gereja saja, tetapi juga di luar gedung gereja. Mari kita melakukan pelayanan dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Kita saksikan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, bukan hanya di dalam kehidupan bergereja, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Pada malam hari ini kami diingatkan kembali tentang melayani. Bagaimana kami dipanggil, bahwa setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk dilayani, tetapi melayani. Seperti Engkau datang hadir ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Kami belajar dari contoh teladan pelayanan yang begitu luar biasa, begitu sungguh indah, yaitu Engkau ya Yesus. Engkau melayani dengan segenap hatimu, Engkau memberikan yang terbaik, bahkan Engkau rela mengorbankan dirimu untuk kami ya Allah Bapa. Engkau memberikan yang terbaik, Engkau melakukan yang terbaik. Engkau tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi Engkau menyatakan firman-Mu dengan tindakan yang nyata. Engkau telah menjadi contoh teladan iman yang baik. Begitu juga dengan kisah pelayanan Rasul Paulus, ia juga tidak hanya sekedar berkata-kata, memberitakan firman Tuhan, tetapi ia juga membagikan kehidupannya di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Ia menyatakan pelayanannya dengan kasih sayang Kristus, dengan kasih sayang yang sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Biarlah kami juga bisa melakukannya ya Tuhan. Kami melayani, memberikan yang terbaik,
yang telah Engkau nyatakan, kami juga boleh meneruskan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Dan biarlah melalui sikap kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bisa menyaksikan kasih Kristus, sehingga orang bisa melihat melalui kehidupan kami, kasih Kristus yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa melayani tidak hanya di dalam gedung gereja, dalam kehidupan berjemaat, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kami bisa menjadi pelayan yang baik dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami, bimbing kami. Tuhan, ajar kami memiliki hati yang mau melayani, hati yang dengan tulus jujur melayani, dengan penuh sukacita, tanpa paksaan, tanpa keluh kesah, tanpa bersungut-sungut. Biarlah kami melakukan tugas pelayanan kami dengan penuh ungkapan syukur, karena kami telah dilayani terlebih dahulu, kami telah dikasihi terlebih dahulu, dan kami mau meresponi pelayanan Tuhan, kasih Tuhan, dengan kami juga mau hidup meneruskan pelayanan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat malam Tuhan. Tuhan, hamba serahkan kehidupan sahabat GPIB yang akan beristirahat malam. Tuhan, berkati istirahat malam kami Tuhan. Berkati kami sehingga kami bisa bangun pada esok hari dengan tubuh yang segar dan juga dengan jiwa yang penuh dengan semangat. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam satu hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, sahabat GPIB, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.